Menempati area seluas 130 hektar, kami berada di Kota Minyak Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kami adalah pusat pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hadir untuk memberikan pelayanan jasa diklat, sertifikasi, jasa teknologi dan jasa keahlian di industri migas. Sebagai lembaga diklat berpengalaman yang berdiri sejak tahun 1966 dengan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, lingkup diklat meliputi bidang hulu, bidang hilir, dan penunjang. Diklat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di kelas, praktek, kunjungan lapangan, serta on-the-job training. Di sini, program diklat dapat didesain sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Melalui lembaga sertifikasi profesi kami, LSP PPT Migas, kompetensi dan kualitas tenaga kerja terjamin dan terpercaya. Pengakuan serta keberterimaan secara nasional dan internasional menjadi bukti profesionalitas kami. Kami juga melaksanakan pelayanan jasa teknologi, antara lain jasa pengolahan minyak bumi, jasa laboratorium, jasa bengkel dan kalibrasi, serta pelayanan jasa keahlian. Jasa pelayanan kami didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Mutu dan kualitas pelayanan jasa kami terjamin. Kami berdedikasi menjadi mitra kerja yang unggul, handal, dan terpercaya. Bridging your success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wiratmadja, Kepala BPSDM ESDM. Terima kasih atas dukungan Bapak selama ini dalam rangka menyelenggarakan webinar yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Amin Widodo, MSI,
yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin Nur, ya. Yang saya hormati Bapak Kristanto B. Santoso, yang saya hormati Dr. Bonar Tua Halomuan Marbun, ini sebagai moderator. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati para pimpinan di Kementerian SDM, para seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini yang baik, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua bisa bersama-sama mengikuti acara webinar yang dilaksanakan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Semoga webinar ini nanti tentunya banyak manfaatnya untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa tidak terasa hampir 3 bulan kita telah menjalankan kegiatan bekerja dari rumah. Ini tidak biasa seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, namun demikian tentu kita tidak boleh menyurutkan kualitas kerja kita. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan, PPSDM Migas selalu memberikan berbagai kegiatan melalui virtual seperti yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara online, baik tugas fungsi seperti pelatihan-pelatihan, seperti sertifikasi, baik untuk masyarakat yang secara gratis, seperti webinar pada pagi hari ini, atau beberapa kegiatan normal seperti untuk industri, untuk masyarakat yang membutuhkan pelatihan dan sertifikasi juga telah kita buka seperti biasa melalui media online. Yang saya hormati Bapak Wirat dan peserta webinar, pagi hari ini kita akan menyelenggarakan webinar dengan judul 14 tahun Lumpur Sidoarjo. Alhamdulillah, kegiatan ini lebih dari 1.000 yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga aja ini menjadi nilai manfaat dan banyak nanti masukan-masukan dalam rangka untuk menimba ilmu dan juga untuk kepentingan khususnya dalam kegiatan di Hulu Migas. Lumpur Sidoarjo ini telah terjadi mulai tanggal 29 Mei 2006 hingga saat ini sudah 14 tahun. Namun demikian tentu pengelolaan ini juga harus berkelanjutan dan bisa menambah dampak positifnya kepada masyarakat. Jadi tentu harus ada aktivitas-aktivitas yang selalu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas pada masyarakat. Salah satunya adalah pengeboran, ini juga tetap dilakukan saat ini oleh Minara Brantas Gas yang dahulu adalah Lapindo Brantas. Pada kesempatan ini, webinar yang menjadi forum ini ya, menyediakan sharing bagi kita semua untuk memberikan wawasan mengenai beberapa hal terkait dengan kondisi LUSI saat ini dari berbagai perspektif, antara lain perspektif pengelolaan blok migas, perspektif kegeologian, dan perspektif pengelolaan berkelanjutan. Semoga webinar ini dapat memberikan kemanfaatan pada kita semuanya. Dan saya sebelum menyampaikan ini,
Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wirat, Kepala BPSDM ISDM, untuk bisa membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber, ada Pak Amin Widodo dari ITS, ada Pak Muhammad Burhanuddin dari Trisakti, ada Pak Bonar dari ITB sebagai moderator, ada Pak Kristanto, manajer dari Minarak Lapindo ya, yang dulu Lapindo. Sekarang dari Minarak Berantas. Dan para pejabat tentunya yang hadir, Pak Wahid sebagai Kepala Pusat BPSDM Migas, sebagai host hari ini, memang luar biasa persiapannya, dan tentu para peserta, saya yakin ini kejadian terjadi tahun 2016, saya yakin banyak peserta yang masih muda, tahun 2016 itu masih kecil-kecil ya. Jadi mungkin tidak tahu kejadian ini secara detail. Tentu program webinar hari ini akan banyak sekali memberikan pencerahan untuk kita, karena sudah disampaikan oleh Pak Wahid tadi, kejadian Manvolcano di Sidoarjo ini adalah fenomena yang luar biasa. Tentu kita dari Kementerian ESDM dan dari sektor semua energi perlu mengambil lesson learn dari sini, pelajaran-pelajaran apa yang perlu dipetik untuk pengembangan kita ke depan lebih sip, lebih baik, dan seterusnya. Jadi acara ini sangat luar biasa untuk kita semua hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari sisi keilmuan kita ingin juga mendapat pencerahan dari para narasumber di bidang geologi, di bidang drilling, di bidang pengelolaan blok migas. Ini pasti akan memberikan efek-efek yang dampak positif ke depan untuk kita belajar lebih baik lagi. Peran pemerintah waktu itu BPLS dan PPLS terlihat sekali sangat sigap menangani kejadian-kejadian fenomenal yang terjadi di Indonesia. Terima kasih kepada para narasumber, kita dengarkan dan diskusi bersama. Semoga semua ini memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak peserta webinar yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu Bapak semua. Dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, kami menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Ibu dan Bapak semua, dan mohon maaf lahir dan batin. Kami atas nama Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Wirat dan BPSDM, Pak Wahid Hasim, dan PPSDM, serta Ibu Bapak semua yang sudah berkenan untuk hadir dan belajar bersama-sama di sini, di acara webinar ini. Adapun latar belakangnya, tepat 14 tahun yang lalu, pada tanggal 29 Mei 2006, telah terjadi semburan lumpur panas di area dekat lokasi eksplorasi sumur Banjar Panji 1, yang biasa disingkat dengan BJP 1, di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu sumur di Blok Brantas, milik Lapindo Brantas, yang sekarang bernama Minarak Brantas Gas, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wirat. Maka Ibu dan Bapak semua, dari sisi perspektif operasional kegiatan migas di Blok Brantas, fenomena ini tidak serta-merta menyebabkan terhentinya kegiatan.
bagaimana strategi operasional blok berantas terkait dengan fenomena ini, maka Ibu dan Bapak semua, mari kita sama-sama untuk menikmati webinar ini. Tujuan webinar ini adalah satu, perspektif pengelolaan blok migas. Yang kedua, perspektif kegeologian. Dan yang ketiga, tentu saja, perspektif pengelolaan berkelanjutan. Kita mendapat kesempatan yang luar biasa, boleh mendengarkan narasumber yang sangat baik. Yang pertama adalah Bapak Burhanuddin Nur. Yang kedua adalah Bapak Amin Widodo. Dan yang ketiga, Bapak Kristanto Budi Santosa. Dalam kesempatan ini kami ingin menyapa Bapak-Bapak semua, mengucapkan selamat datang dan semoga Bapak-Bapak semua dalam kondisi sehat dan fit dalam mengisi acara webinar ini. Baik, saya boleh mohon izin kepada Bapak-Bapak semua untuk memulai diskusi kita. Bapak-Bapak masing-masing mendapatkan kesempatan menyampaikan presentasinya selama 15 menit, dan bagi Ibu Bapak peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, dipersilakan menuliskannya di chatroom. Baik Ibu dan Bapak semua yang kami hormati, saya mohon izin untuk memulai. Sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Ibu dan Bapak kurikulum vitae dari yang kita hormati Pak Muhammad Burhanuddin Nur. Sekali lagi selamat datang Pak Burhanuddin. Kita boleh lihat sama-sama di sini kurikulum vitae beliau yang sangat kaya. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 di jurusan Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini beliau aktif sebagai pengajar di program studi Teknik Geologi Universitas Trisakti, Jakarta. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Muhammad Burhanuddin Nur. Silakan Pak. Terima kasih. Boleh saya sharing share screen? Ya, silakan Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Wiratmaja Puja, KBPSD MSDM, kemudian Pak Wahid Hasim selaku Ketua Panitia dan Pak Wahyu sebagai PIC, serta moderator Pak Dr. Bonar, kemudian kolega Dr. Amin Widodo, senior saya ini, kemudian Bapak Kristanto Budi Santoso, VP Operation Minara Berantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai dalam 9.30, saya berusaha cepat. Semoga nanti tidak terlalu cepat sehingga kita bisa banyak diskusi. Bapak Ibu, kali ini dari perspektif geologi, namun saya fokuskan menjadi ke potensi dan risiko pada sistem volcano di Jawa Timur. Ini terima kasih atas kepercayaan dari BPSDM dan juga teman-teman semuanya. Oke, kerangka presentasi saya. Sebentar, saya. Oke, terima kasih. Pendahuluan, kemudian data serta metode, kemudian karakter sistem gunung lumpur, mat volcano, potensi hidrokarbon, serta identifikasi dan zonasi risiko gunung lumpur. Bapak Ibu, supaya lebih familiar, nanti ada beberapa istilah yang di-Indonesiakan. Mat volcano itu kita terjemahkan di gunung lumpur, kemudian nanti overpressure kita terjemahkan dengan tekanan luap. Nah, latar belakangnya bahwa cekungan Jawa Timur Utara ini merupakan cekungan penghasil migas, kita tidak usah ragu-ragu lagi. Kemudian, namun demikian, sistem gunung lumpur banyak dijumpai di cekungan ini. Berarti kita deal sehari-hari antara bencana dan potensi sumber daya. Ini berselang-seling, kadang-kadang interfengering. Jadi kita harus memaklumi ini, di samping kita punya emas, kita juga punya bencana. Nah ini masyarakat Jawa Timur sangat beruntung Bapak ini bisa berada di
Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Jawa Tengah bagian timur. Namun demikian, posisi selang-seling, posisi menjemari, posisi yang ini kita perlu harus definisikan. Sehingga kita harus memahami pemahaman sistem gunung lumpur ini dan lapisan tekanan uap atau overpressure untuk apa menjadi kunci mengurangi resiko dan mempertinggi kesempatan untuk mengeksplor atau menggali sumber daya alam ada. Dalam hal ini hidrokarbon. Kunci lain adalah data dan interpretasi yang mutakhir, akurat dan dapat diakses. Karena ini yang pemerintah dalam hal ini SDM juga mencanangkan data-data yang dapat diakses, baik permukaan maupun bawah permukaan. Oke. Nah, seperti halnya di topik kali ini 14 tahun Lusi, memang Lusi itu dari dulu sangat seksi, tapi sebenarnya banyak juga gunung lumpur di Jawa Timur. Dan nanti kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, ini semacam background. Saya akan menuju ke sini saja, bahwa ini adalah Purwodadi, kemudian Keradenan, Cepu, kemudian sampai Surabaya, sampai daerah Sidoarjo, dan ini Lusi. Ini adalah cekungan-cekungan yang penghasil migas. Beberapa bilang di sini Randu Blatung dan sebagainya, cuman kita tidak posisi diskusi mengenai hal yang sangat ilmiah tersebut, yang perlu data yang lebih komplit. Kita akan fokus ke geologi sistem mat volcano. Ini kira-kira kita ada hampir 17 lebih mat volcano atau gejala mat volcano, ada di bagian timur, di bagian sini, kemudian di bagian barat di daerah sini. Nah, kalau di bagian barat, itu kita punya Kesongo yang sangat besar dome-nya, kira-kira diameter itu hampir 2 kilo sampai 3 kilo, kemudian banyak sekali di bagian timur itu ada di samping Lusu ada Gunung Anyar, Kalanganyar, Gresik, Konang, Geger dan sebagainya. Ada Dender dan sebagainya. Ini yang kita harus pahami bahwa apa yang kemudian kalau kita lihat di sini ada mat volcano. Oke, di sini ada mat volcano, cuma lapangan migas yang hijau itu minyak, yang merah itu gas, itu hampir tersebar di cekungan tersebut. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus berdampingan hidup dengan hal ini. Oke, nah ini kira-kira stratigrafi regionalnya. Nah, apa sih sistem gunung lumpur? Nah, sistem gunung lumpur itu sebenarnya satu gejala dari generated subsystem, migration subsystem, sampai extrusive subsystem. Jadi sistem gunung lumpur dari bawah permukaan menuju ke permukaan. Ini adalah sistem gunung lumpur. Tapi kalau kita bilang gunung lumpur, maka itu adalah ekspresi di permukaannya. Ini gunung lumpur di sini, ekspresinya saja. Sedang begitu kita bicara sistem, maka dari source-nya, migrasinya sampai ke permukaannya. Nah, ini model sistem gunung lumpur di Jawa Timur. Kita sangat beruntung, kita punya 4 model. Ada tipe Kuwu, tipe Cerewet, tipe Pedang, dan tipe Lusi. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang Kuwu, Kesongo, itu dia mentransfer dari overpressure dalam menjadi overpressure lebih dangkal, baru kemudian dia keluar. Sedang tipe Cerewet itu ada fault besar, kemudian dia langsung masuk dari zona ini. Kemudian dia menjadi hal yang lebih. Yang mirip adalah tipe Medang. Nah, tipe Lusi ini khas karena dia dari deep, kemudian ada satu hal yang formasi yang terlibat di sini, Kalibeng, kemudian baru naik. Ini tipe-tipe yang kita pelajari. Kemudian ini peta geologinya nanti kita dipakai. Nah, ini ada tipe Lusi, kemudian ini ada penanggungan mat volcano, ini ada Pengangson, related dengan antiklin di sini, kemudian ini Gunung Anyar, ini Pulungan, Kalanganyar, dan ini adalah Lusi. Kalau di bagian barat, ini ada Cerewet, Kuwu, ada Kesongo. Nah, Kesongo sendiri related dengan struktur antiklin, demikian halnya kalau Medang dan Cerewet, Kuwu ini related dengan fault. Ini data dan metodenya. Datanya itu sangat komplit, data permukaan, kemudian ada bawah permukaan, kemudian prosesnya ada data lapangan, analisis lab, identifikasi tekanan luap, interpretasi seismik. Paling penting adalah kita memproses repicking velocity untuk mengkarakterisasi. Nah, kenapa kita perlu repicking? Bapak Ibu, subsurface itu sangat penting dan datanya selalu tidak langsung. Oke, kalau kita bisa langsung ke bawah berarti kita seperti Antareja gitu. Kita menggunakan seismik atau geofisika tools lainnya. Repicking kita bandingkan yang lama, itu data kecepatan sebelumnya terlihat inkonsisten. Karena apa? Kalau lihat data seismiknya, itu tidak ada hal yang sangat
yang sangat krusial. Namun di velocity kita lihat ada satu anomali di sini. Nah, ini kita harus hati-hati. Bukan ke data seismik tidak harus seperti itu, tidak selalu inkonsisten. Kebetulan saja ada hal yang sangat mencolok. Nah, kemudian kita repicking, kemudian menghasilkan yang lebih konsisten. Jadi gejala-gejala ini lebih linear dengan ini, ya, dengan seismiknya. Ini background seismik dan kecepatan, menaikkan kualitas. Tapi bedanya biasanya yang konvensional 200 sampai 500 SP, ini kita picking setiap SP, jadi sangat detail dan perlu waktu. Nah, dari situ kita akan melihat karakternya. Ini karakter permukaannya, Bapak Ibu sangat familiar di sini. Ini bukan di Azerbaijan, ini di daerah Kuwu. Ini seperti lava. Kemudian ini juga bukan di daerah Azerbaijan, ini di lingkungan kita. Kemudian kita berusaha untuk menggali seperti apa bukti dia ada buoyancy, ada satu desakan. Ini kita gali 2 meter, sehari berikutnya dia sudah masuk menjadi setengah meter. Oke. Jadi ini ada pralon 4 meter, kira-kira separuhnya masuk di hari pertama, namun di hari berikutnya dia sudah naik di sini. Jadi sangat-sangat cepat buoyancy-nya atau dorongannya, desakannya. Ini kira-kira sumber materialnya, jadi kita simplifikasi saja bahwa di bagian barat daerah Keradenan atau Kuwu, itu materialnya dari tawon, kemudian menerobos ke atas. Kemudian dari daerah Sidoarjo, ini dari dalam, dari seismic data, log data, confirm dengan fosil dan SEM, itu dari bawah dan mostly ada dari Calibre. Jadi ada yang zona-zona yang lebih dalam. Kemudian ini kematangan gas, hampir semua gas yang dijumpai di mat volcano itu posisinya di sini, oke, dan di sini. Kemudian beberapa hal ada yang sampai dry thermogenic gas, memang ada yang mixing dan biogenic metan, tapi mostly adalah sesuatu yang menjanjikan kematangannya. Kemudian kalau kita lihat, kenapa setelah gas kita menguji lumpurnya? Lumpur, ada beberapa ahli bilang bahwa gasnya bisa dari lumpur, kemudian rekanannya dari inlet, kemudian fluidanya dari bawah, kemudian dari disfigurement compaction, dan loading, dan sebagainya. Nah, saya tertarik mengamati lumpurnya sendiri. Lumpurnya sebenarnya dia punya kapasitas berapa untuk secara adsorpsi mengikat gas. Dan ternyata luar biasa. Jadi, kalau kita lihat, ini tipe 3, dia akan lemah. Namun demikian, kita lihat bahwa kalau kita lihat di 2000, ini kira-kira, itu bisa 400 sampai 200 standar kubik feet per ton. Rujukan mengatakan bahwa kalau CBM itu 400 SF per ton pada 1.500 PSI itu bisa menjadi reservoir gas CBM. Artinya ini satu adsorpsi yang sangat lebih tinggi dibanding CBM itu sendiri. Jadi ada potensi untuk menyimpan sebagai storage kapasitasnya. Ini kira-kira yang kita lihat dari sini. Kemudian ketika kita sudah melihat seismik, ini seismiknya dari Pertamina dan dari Lapindo Brantas, dari Segway-nya, mohon izin ini hal-hal yang berkaitan dengan identitas saya tutup. Jadi ini adalah yang dari Sidoarjo. Jadi kalau kita ambil di Peringin Anom, maka dia memang sudah ada bentukan-bentukan diapirik. Demikian juga di sini sudah ada bentukan-bentukan valve fault, yang itu menunjukkan struktur desakan dari bawah. Jadi memang sangat khas di situ. Sedang di Keratenan itu ada struktur-struktur yang terlibat di sini. Bedanya kita bisa menemukan basement, sementara di sini, di daerah timur Sidoarjo itu, basementnya belum terlihat. Jadi melibatkan ketebalan sedimen yang lebih tinggi. Oke. Nah, kemudian gejala ini kita modelkan dengan penyederhanaan, dengan Helisio, apakah benar bahwa struktur valve fault ini karena desakan. Nah, ini dengan Helisio, kita lihat bahwa ini desakan pressure dari sen yang ada, ini lapisannya, maka struktur desakan itu terlihat di sini. Dari pasir kelihatan, kemudian dari gypsum juga kelihatan, dari pasir kasar pun konsisten. Artinya struktur desakan di dalam sistem mat volcano itu sangat lazim.
dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuman ketika kita menginterpretasikan hal-hal yang lebih detail seperti ini, di kalangan migas itu belum lazim. Karena apa? Terutama untuk data-data 2D, karena itu akan sulit untuk menghubungkan linkage-nya, hubungan antara sesar-sesar itu. Kalau 3D kemungkinan akan sangat lebih baik. Ini kira-kira. Kemudian ini juga tidak hanya struktur desakan, namun saluran atau channel untuk migrasi juga kelihatan jelas di sini sebagai blur, kelihatan. Ini akan kelihatan di sini. Ini karakter barat di Keratenan dan karakter timur. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat, kita tadi sepakati bahwa untuk bagian barat itu di daerah Tawun. Ini saya ambil dari Pak Salahuddin ya. Kira-kira posisinya itu ada di sini, tektoniknya, pergerakannya. Jadi dari Sundaland, awal rotasi anti-clockwise Sundaland, dan akhirnya pengangkatan pertama dari Rembang dan Kendeng di daerah bagian barat. Tapi di timur itu kelihatannya belum terangkat, makanya sedimennya lebih tebal. Oke. Nah ini kira-kira, ini ketika formasi tahun sudah terbentuk, formasi tahun terbentuk, kemudian Miocene awal sampai Miocene tengah, kemudian pada saat Miopleistosen itu ada pengangkatan, tapi diendapkan beberapa formasi yang lebih mudah, Monocolo dan Ngrayon dan sebagainya. Nah akhirnya ada pada saat 16 juta tahun yang lalu, itu adalah kira-kira akan terjadi kontraksi dan sebagainya, dan posisinya itu sekarang posisinya ada di sini. Ini kira-kira disimplifikasi, jadi kontraksi itu sudah mulai Miopleiocene seperti di sini. Kemudian kalau di Sidoarjo seperti apa? Di Sidoarjo kita lihat, saya mulai dari yang lebih muda ada di sini ya, kira-kira di Kalipeng di sini sumbernya, Kalipeng sudah terbentuk dalam posisi yang sedimentasi lebih tebal. Kemudian pada posisi 7 tahun yang lalu bahwa mengalami penurunan subsidi dan Pegunungan Selatan Rembang mengalami besaran bongkah. Artinya ini sesarnya dan sebagainya mulai di sini. Kemudian kala Pliocene ini overpressure. Sekarang ini adalah Waringin Anom, kemudian ini Kalanganyar, kemudian ini alam. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita lihat merujuk apa yang ada, kita punya analog yang sangat bagus. Ada di lumpur Bledokuwu. Bledokuwu itu secara dome-nya itu diameternya hampir 3 kilo. Tapi sekarang sekitarnya itu sudah sebagai tempat penduduk orang, desa dan sebagainya, dengan diameter tersisa 1,8. Artinya ada satu diameter yang kira-kira 1 kilo itu ditempati secara normal. Nah pertanyaannya berapa lama? Bledokuwu itu dikenal, ditulis atau dikenal oleh ahli Belanda itu 1850. Waktu itu pembangunan kereta itu kan 19 sekian. Jadi kereta sama Bledokuwu itu jaraknya kira-kira cuma 2 kilo. Jadi masih bisa dijalankan di situ. Nah, memang key pertanyaannya adalah sampai kapan ini? Dalam arti subsidennya, seperti Pak Amin sampaikan tadi, radius subsidennya seperti apa, sehingga itu makin stabil. Kalau dari umur, dari Bledokuwu, kita rujuk ke Bledokuwu, tadi ada yang nanya kapan, memang secara numerik, secara prediksi itu ada yang 30 tahun, 50 tahun. Cuman mengingat yang ada di Bledokuwu, itu 1850 sampai sekarang itu masih aktif. Ini kalau kita bisa analogkan. Saya rasa itu Pak Bonar, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dasyanto dan Pak Doni. Jika Bapak-Bapak masih mempunyai pertanyaan, boleh disampaikan di ruang chat kita. Baik, berikutnya kepada Pak Amin Widodo. Kami mohon masukan dari Pak Widodo. Berikut ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Beliau bertanya tentang pengembangan wilayah di sekitar Lusi. Apakah cukup aman, mengingat ada jalan arteri, jalan tol, dan sebagainya. Dan tentu saja ini juga berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Sigit. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Budi Santoso dan Pak Sigit. Pertanyaan kepada Pak Amin tentang
penurunan tanah ya atau subsidence yang tadi Bapak sampaikan 5 cm per tahun. Apakah ada metode untuk menghambat, paling tidak memperlambat terjadinya penurunan tanah tersebut? Terima kasih. Wassalam. Dipersilakan kepada Pak Amin untuk berkenan menyampaikan jawaban dan masukan. Silakan Pak Amin. Oke, jadi mungkin yang pertama tadi yang terkait dengan pemanfaatan lumpur, sebenarnya kita juga sudah melakukan kajian untuk melihat litiumnya tadi. Memang itu sudah kita publikasikan, memang kita masih bermasalah terkait dengan karena yang kita saring pada waktu itu adalah airnya, air lumpurnya. Sedangkan untuk material lumpurnya belum. Ternyata air itu sudah kadang-kadang bercampur hujan, kadang-kadang sudah mengalir jauh. Itu akhirnya kita juga jadi kerepotan untuk melihat tadi litiumnya. Tapi ini sekarang lagi berlangsung penelitiannya untuk mengambil lumpurnya sendiri untuk memisahkan litiumnya. Dan yang kedua tadi ini yang terkait dengan jadi kita memang mengusulkan, jadi tadi penurunannya itu bukan 5 cm per tahun, kalau nggak salah. Tadi 3 sampai berapa begitu. Jadi, tapi memang ada yang naik, ada yang turun, masalahnya seperti itu. Nah, kita memang mengusulkan kepada pemerintah pada waktu itu, sejak tahun 2008, bahwa kita harus memasang GPS di beberapa tempat tadi. Nah, untuk melihat pergerakan penurunan tanah yang ada di daerah itu, sehingga kita bisa tahu, oh di sini turunnya cepat, sini lambat, oh di sini sudah berhenti. Kita mengharapkan sih semua berhenti, sehingga kita bisa tahu yang terjadi di daerah situ. Kalau penurunan tadi kan karena kalau kita tadi berdasarkan bahwa ini adalah dome collapse, semacam kubah yang collapse, jadi di bagian tengah itu sudah lubang besar jika semua terseret ke depan, dan itu sebenarnya collapse itu sudah ambles itu sudah terjadi akhir 2009 tadi, yang bagian tanggul cincin sudah ambles tadi, itu sudah terjadi ya. Sekarang itu tinggal ambles tapi secara gradual tadi. Nah, tapi pengamatan itu menjadi sangat penting tadi. Kita khawatir tadi tahu-tahu ada daerah yang sekarang menjadi cekungan, ngantong seperti itu, atau yang lain menjadi ngantong. Nah, itu bisa sangat bisa tidak baik terhadap lingkungan yang ngantong tadi. Misalnya itu mengatasinya juga susah. Jadi kalau amblesan itu memang kita susah untuk mengatasinya. Kita hanya bisa beradaptasi. Jadi kita mengharapkan itu ambles itu berhenti. Nah, misalnya begitu. Berarti nah kita baru membangun. Kita mungkin rumahnya di tingkat lebih tinggi. Jadi seberapa luas mau ke jalan tol, mau ke jalan arteri, itu semua tergantung pada tadi pengukuran tadi yang tiap tahun. Kalau memang oh di sini tidak masalah ya tidak masalah. Jadi seperti itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita khawatir misalnya nanti terjadi sesuatu akhirnya menjadi rugi semuanya, akhirnya seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Amin. Kita boleh berlanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan yang bagus sekali diajukan kepada Pak Kristanto dari Pak Subari. Terima kasih banyak Pak Subari. Kita bisa lihat sama-sama pertanyaan beliau di sini. Ditujukan kepada Pak Kristanto, dengan adanya lumpur lapindo, apakah dalam proses pengembangan lapangan untuk target pengeboran, terutama untuk zona produktifnya di sumur-sumur berikutnya, apakah tetap mengacu pada target yang sama pada sumber lapindo atau mungkin ada zona-zona produktif yang lainnya? Terima kasih. Silakan Pak Kristanto untuk berkenan menjawab. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Subari. Pertanyaan sangat bagus. Mungkin ini kalau sekarang kita bilang lumpur Sidoarjo ya. Tapi anyway, target pengeboran sebenarnya kita tidak ada perubahan yang signifikan karena dipengaruhi oleh kasus ini, karena ketika kita melakukan membuat drilling program dan sebagainya, target dari teman-teman dari subservice kita, mereka tentunya sudah memperhitungkan segala aspek mitigasi, termasuk
adanya fault dan sebagainya, kemudian kekuatan pull pressure dan sebagainya, itu mungkin secara teknikal mereka sudah pastikan. Jadi kalau apakah ada perubahan? Kita tidak ada perubahan, artinya tetap untuk reservoirnya sama, gitu. Jadi untuk yang low kita pucangan, dan kemungkinan kita untuk yang deep kita ke Kujung dan sebagainya. Mungkin itu. Tapi kami memastikan bahwa semuanya yang kita lakukan dalam kondisi aman dan terukur. Mungkin itu Pak Bonar. Baik, terima kasih Pak Kristianto. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Saya boleh scroll ke atas dan pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Pak Burhanuddin. Boleh kita pilih salah satu yang tidak berulang pertanyaannya. Ini dia. Bagus sekali. Tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Burhan dan Pak Amin, tapi tidak apa-apa. Ini adalah sebuah gentry reminder yang sangat baik untuk kita semua. Kita boleh lihat sama-sama di screen yang bisa kita lihat. Pertanyaan dari Pak Anwar ST. Terima kasih kepada Pak Anwar ST. Beliau bertanya, jika melihat kondisi geologi yang ada di wilayah Sidoarjo, di mana terjadi luapan lumpur yang mengakibatkan bencana, apakah wilayah lain di negeri kita akan ada kemungkinan terjadi hal yang sama jika melihat kondisi geologinya masing-masing daerah? Dipersilahkan kepada Pak Burhan dan nanti boleh dilanjutkan oleh Pak Amin dan juga oleh Pak Kristanto. Silakan Bapak-Bapak semua. Terima kasih Pak Buna, Pak Anwar, pertanyaan yang baik. Jadi saya sampaikan tadi bahwa gejala mud volcano itu gejala umum di dunia maupun di Indonesia. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Jawa Barat, di Kuningan ada, kemudian di Jawa Timur itu dari barat sampai dari daerah Pratenan sampai ke Sidoarjo. Pertanyaannya, kondisi seperti apa? Adalah kondisi di mana sedimentasinya itu cepat dengan rate of sedimentation lebih dari 280 meter per juta tahun, dengan struktur atau gejala struktur yang strain rasionya itu 0,36. Artinya satu panjang 1 meter menjadi kira-kira 60 cm itu menghasilkan satu hal yang berpotensi di bawah sana. Namun demikian, potensi ini harus diimbangi dengan tebalnya overburden. Jadi kalau overburden-nya itu tinggi, strain-nya tadi itu besar, kemudian rate-nya besar, itu belum tentu naturally menjadi mud volcano. Sistem overpressure ya di bawah, cuma not necessarily menjadi mud volcano di atas. Namun demikian, kalau itu kemudian litostatiknya rendah, ada fracture, ada fault, itu potensi untuk mud volcano. Kemudian, apakah mud volcano itu harus menjadi bencana? Tidak. Mud volcano itu menjadi bencana kalau timbulnya di daerah-daerah yang mempunyai budaya, hasil budaya kita. Entah pabrik, entah rumah, entah pertanian, dan sebagainya. Namun demikian, untuk tempat-tempat yang ada mud volcano tapi jauh dari budaya kita, hasil budaya manusia kita, itu malahan menjadi tempat untuk wisata dan tempat penelitian seperti Yellowstone, Azerbaijan, Trinidad dan sebagainya. Dan kapan menjadi bencana? Ketika sudah mempengaruhi hal-hal yang ada di kebudayaan kita, hasil-hasil budaya kita. Jadi saya rasa itu Pak Buna, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Silakan Pak Amin untuk berkenan melanjutkan. Terima kasih Pak. Kalau kita tadi sudah diutarakan pada Pak Burhan tadi bahwa khususnya di Northeast Java Basin, cekungan Jawa Timur Utara itu kayaknya memang tadi sudah disebutkan bahwa kita harus berakrab ya terkait dengan semburan tadi. Tapi kalau kita melakukan pengeboran jika sudah sesuai standar mungkin ya tidak masalah. Tapi yang harus diingat tadi bahwa ada penelitian dari Pajajaran itu kalau nggak salah di daerah itu
pengukuran terkait dengan seismik yang ada di situ. Jadi di sekitar semburan lumpur itu di situ ada beberapa gempa di bawah 3 memang kecil. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa di daerah itu sedang aktif. Saya nggak tahu apa lumpurnya tadi diapirnya bergerak-gerak bagaimana, saya nggak tahu. Tapi itu ada hal seperti itu. Nah, maksud saya tadi kalau memang kita berniat untuk melihat overpressure yang diakibatkan oleh diapir tadi, mestinya pemasangan itu menjadi sangat penting. Apalagi pengeboran yang di darat yang banyak penduduknya, karena itu nanti bisa berakibat bencana tadi karena ada orang. Kalau tidak ada orang ya tidak masalah. Jadi seperti itu. Jadi kita sih mengharapkan, saya nggak tahu ini siapa, mungkin nanti dari PPSDM atau Badan Geologi bisa membantu semua orang dari memasang beberapa seismograf di daerah itu untuk memonitoring seberapa besar. Ini yang dikenal dengan beberapa penelitian agak baru, namanya fault creep, jadi patahan yang merayap seperti itu. Dan ini salah satu indikasi yang lain yang sekarang pernah terjadi di Surabaya beberapa bulan yang lalu. Di Kutisari itu tahu-tahu keluar semburan, nah, sampai sekarang masih keluar, tapi memang mengecil. Artinya ada sesuatu yang membuat dia naik ke atas. Nah, kira-kira begitu. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan Pak Kristanto masukan dan Oke, Pak Bonar, mungkin kalau dari kita sih sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mount Vulcano ini ada beberapa syarat yang akan terjadi, yang bisa terjadi kalau yang pertama ada elliptical basin gitu, tikungan yang sangat cepat, yang mungkin ini teori sangat teoretikal ya. Jadi tikungan yang sangat cepat, kemudian cepat turun dan cepat terisi. Kemudian jangan lupa juga ya bahwa ya itu salah satu syaratnya adalah rezim kompresi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di sini memang kita pahami bersama bahwa wilayah kita adalah rezim kompresi. Mungkin kalau sedikit Pak, mungkin para ahli melihat sedikit sejarah di daerah kita ini dulu adalah pusat kerajaan Majapahit ya, dan itu mungkin kalau lihat kisahnya sejarahnya ya, legenda atau kisah yang jelas itu mungkin luar biasa, artinya bahwa peristiwa lumpur itu sudah terjadi dari zaman dulu sebenarnya. Cuma bagaimana sekarang kita memitigasi supaya aman bagi seperti yang disampaikan Pak Amin dan Pak Burhan, anugerah yang diberikan oleh Allah SWT itu tidak berubah menjadi bencana gitu. Artinya kita harus harus dealing dengan mereka dengan baik supaya mendatangkan manfaat bagi kita. Mungkin itu Pak Burhan. Pak Burhan. Pak Benar menambahkan sedikit. Oh ya, silakan, jadi betul Pak. Apa yang dikatakan Pak Kristanto, khusus Jawa Timur memang kompresi. Namun demikian di tempat lain, terutama di deltaik segala macam, itu bisa terjadi mount volcano juga di daerah-daerah ekstensional. Tapi karena lebih cenderung ke pembutanan. Jadi, tapi kalau apa yang disampaikan Pak Kris tadi adalah di Jawa Timur. Itu aja, Pak Benar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Ada banyak sekali pertanyaan dan masukan dari Ibu Bapak semua peserta webinar. Sekali lagi atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih. Namun sayangnya waktu kita sangat terbatas, sudah menunjukkan jam 10.57. Semua pertanyaan Ibu dan Bapak akan kami tampung dan silakan Ibu dan Bapak jika berkenan kita tetap juga bisa melanjutkan tali silaturahim dan berdiskusi dalam bentuk email atau media yang lain. Baik, sebelum kita boleh tutup, saya ingin memohon kepada Bapak-Bapak narasumber, Pak Burhan, Pak Amin, dan Pak Kristanto. Kita tahu betul bahwa ini adalah sebuah hal yang kalau kita boleh bilang sangat unik, dan pada kesempatan yang sangat berharga ini ada Pak Wirat, ada Pak Wahid, begitu juga tadi ada Pak Andi Buller dari DMT, Dijen Migas, serta Ibu Bapak yang lain. Kami boleh mohon masukan, unek-unek, pengalaman dari Bapak-Bapak semua, Pak Burhan, Pak Amin, dan Pak Kristanto, baik sebagai akademisi maupun praktisi. Kami mohon masing-masing Bapak-Bapak narasumber berkenan dalam waktu maksimal 2-3 menit untuk menyampaikannya sebagai penutup. Terima kasih. Silakan Pak Burhan. Oke, terima kasih Pak Bunar. Sebagai closing statement bahwa
Jawa Timur itu dikaruniai bencana dan potensi sumber daya alam yang berdampingan. Banyak di situ, dari penelitian saya di kimia air tanah, kimia fluidanya, batuannya itu litiumnya tinggi, seperti Pak Amin sampaikan tadi. Kemudian di samping itu, kalau kita fokus ke hidrokarbon, maka data-data yang update itu akan mempertinggi chance kita sukses. Tentunya dengan perhitungan teknis yang ada. Hal-hal yang tidak terhitung kemudian terjadi menjadi bencana, itu memang harus diatasi dengan baik, dengan kerjasama yang baik. Itu hal yang saya ucapkan selamat kepada penduduk Jawa Timur. Yang kedua adalah bahwa open data itu harus diviralkan atau direalisasikan. Karena dengan open data, setiap orang bisa akses, maka yang punya data itu bisa banyak pendapat, sehingga masyarakat pun akan tereduket. Masyarakat tereduket akan tahu persis mana yang punya risiko bencana, mana yang punya potensi, sehingga company akhirnya akan menuai panen dengan pembelajaran secara diri sendiri, dikait oleh para akademisi atau para LSM dan sebagainya. Ini yang menurut saya masih kurang. Yang ketiga, saya ucapkan selamat juga kepada Berantas. Kenapa? Karena sudah berhasil untuk ngebur dengan pendekatan sosial, dan saya yakin ada di situ open data yang dijelaskan ke teman-teman masyarakat dengan segala risiko dan segala benefitnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada PPSDM yang telah menyelenggarakan seminar ini, sehingga kalau dari variasi pertanyaannya sangat luar biasa. Insya Allah kalau nanti bisa dikirim lewat saya, nanti akan saya coba jawab dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Benar, saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Burhan. Silakan Pak Amin Widodo. Terima kasih Pak. Ya. Baik, jadi mungkin ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa selama ini masyarakat itu selalu dijadikan objek. Jadi mereka tidak pernah tahu apa yang ada di sekitar mereka, bahwa ini industri akan menyebabkan ini itu tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat di sekitar. Nah, sehingga pada waktu terjadi hal seperti yang kemarin itu, maka kita bisa melihat bahwa mereka itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi dapat getahnya. Kalau orang Jawa bilang itu ora oleh nongkone, tapi oleh kulute. Jadi dia hanya seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi akhirnya mereka itu bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti ini. Nah, ini mestinya itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, jadikan mereka objek, jadikan bagian dari pembangunan itu sendiri, sehingga mereka bisa menempatkan dengan baik. Memang masyarakat ada yang baik, tapi kita harus berpandangan positif terhadap masyarakat, bahwa mereka itu baik dan mereka bisa diajak untuk berkebaikan. Seperti yang terjadi sekarang ini, misalnya masyarakat ada yang tidak mengikuti patuh terhadap perintah terkait protokol kesehatan. Itu bukan karena mereka ndablek atau apa, tapi karena semua orang malah lebih ndablek, pekok dan lain sebagainya diomongan seperti ini. Mestinya ini adalah suatu masyarakat karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini mereka harus jadikan, ini loh ada masalah ini harus diajak berpikir bersama. Ini sama seperti kalau kita mendirikan satu perusahaan tadi sama. Jadi, industri di satu tempat, maka masyarakat di situ harus menjadi bagian dari industri di situ. Jadi bukan sebagai objek yang harus menerima. Selama ini kan kita seperti itu, jadikan objek aja. Malah penonton, jadi sebagai penonton. Mungkin demikian dari saya. Mungkin ada moto ya dari saya yang mungkin sangat penting. Jadi karena saya itu belajar bencana, jadi bencana itu kalau kita kenal, kita akan selamat dan kita bisa menyelamatkan banyak orang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Amin. Nah, sekarang kita boleh dengar nih dari Pak Kristanto. Silakan Pak Kristanto, masukan unek-uneknya pasti banyak sekali ya Pak ya. Iya, tahu Pak. Oh enggak Pak, silakan. Pak Bonar tahunya soalnya salah satu yang diajak untuk sharing Pak Bonar, jadi dia tahu. Oke, baik, dari kami sih pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada para stakeholder dari kawan-kawan SKK Migas sekali lagi, kemudian yang selalu tidak capek-capek dan tidak bosan-bosan mendampingi kami untuk melalui masa-masa yang sulit lah. Kemudian juga para stakeholder di pemerintahan, di kabupaten dan sebagainya, yang setiap saat dan setiap waktu meluangkan waktunya untuk bertemu masyarakat, beraudiensi, juga para ahli seperti Pak Amin juga yang tidak capek-capeknya memberikan masukan kepada kita. Yang jelas seperti yang disampaikan Pak Amin, kita menjadikan masyarakat itu sebagai subjek ya. Jadi Bapak mungkin kita bisa cek nanti mungkin kapan-kapan pun PPSDM. Jadi kalau kita diskusi dengan masyarakat, mereka sekarang menjadi masyarakat yang sangat tereduket lah. Mereka paham tentang aturan pemboran keselamatan di darat, kemudian mereka paham tentang SNI. Jadi kalau kita diskusi dengan mereka, kita sangat hati-hati dan bisa saya kasih jaminan bahwa operasi kita mungkin kalau di lapangan lain masyarakat tidak begitu tapi kalau di kita mereka betul-betul bayar dan mereka tahu aturan. Jadi itu membuat kita juga lebih hati-hati. Selebihnya kami akan terus bekerja. Terima kasih atas kritik, masukan, dan sebagainya. Kami akan terus bekerja dan berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, dan terutama kepada negara sekecil apapun, itu mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kami. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik, dan terima kasih atas undangannya kepada kita dari PPSDM. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawakan manfaat yang besar bagi negara kita. Amin. Dan kemajuan kita semuanya. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Mungkin satu lagi, mungkin kami mohon bantuan kepada para ahli juga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa salah satu yang bukan kendala sih, artinya yang kita tantangan yang besar adalah stigma. Paling tidak kalau Pak Amin, Pak Burhan bisa membantu kita, sehingga masyarakat akan semakin happy dengan dengan operasi ini, dan kita akan menjamin bahwa operasi kita aman. Mungkin itu. Terima kasih Pak Bonar dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kristanto. Terima kasih banyak diaturkan kepada Pak Burhan, Pak Amin, dan Pak Kristanto atas kesediaan Bapak-Bapak untuk berbagi, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami sampaikan juga terima kasih atas nama Institut Teknologi Bandung kepada Pak Wirat dan Pak Wahid serta Ibu Bapak panitia yang sudah banyak bekerja keras sehingga webinar ini bisa terselenggara dengan baik. Dengan demikian selesailah acara kita pada siang ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga Bapak-Bapak narasumber selalu dalam keadaan sehat dan fit sampai wabah COVID ini boleh berlalu. Amin. Baik, dengan demikian kami boleh kembalikan kepada panitia. Terima kasih banyak.